Oke, kalau banyak kan anak vokasi ini yang datang dari siswa dan siswa SMK ya. Iya betul. Eh, Mereka banyak yang bertanya, siswa ini belum mempunyai pengalaman organisasi sebelumnya, mungkin banyak anak SMA seperti itu juga ya. Itu apakah sulit untuk bergabung dengan BEM atau organisasi-organisasi lain di vokasi? Jadi kita selalu membuka seluas-luasnya ruang kontribusi bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang batasan apapun, tanpa memandang dulu dia SMA, SMK, tanpa memandang dia laki-laki atau perempuan. Kita selalu membuka eh, peran-peran kontribusi gitu dalam setiap kegiatan-kegiatan kami gitu. Jadi buat teman-teman semua, jangan merasa kecil atau merasa tidak mampu dalam menghadapi batasan-batasan itu semua. Siapapun kalian, kalian berhak untuk belajar, berhak untuk berorganisasi, berhak untuk memberikan kontribusi kepada Universitas Indonesia gitu. Maupun di sini adalah vokasi Universitas Indonesia. Ingin saya tanyakan ya dari pribadi saya nih ya, orang ingin masuk BEM ini, misal dari divisi, misalnya kayak riset tadi, apakah dia harus punya skill, oh dia pernah riset sebelumnya jadi dia yang dipilih atau seperti apa? Ya. Jadi setiap orang yang memiliki kemauan untuk dia mengembangkan diri, oh Pak, saya akan komitmen untuk belajar lebih banyak ketika ada di divisi ini. Artinya dia udah punya kemauan dong, dia punya kemauan yang nanti akan melahirkan tekad tersebut gitu. Jadi kita memang bukan lembaga yang profitable gitu, yang talent scouting orang-orang yang jago-jago, tapi kita mengedukasi bagaimana orang-orang itu masuk di BEM bukan siapa-siapa, pas keluar di BEM dia Jadi udah orang. jadi orang. Oke, Amal, tadi kan kita sudah membahas mengenai organisasi-organisasi yang ada di vokasi ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai UKM yang ada di vokasi UI ini. Mungkin Amal bisa sedikit cerita atau sedikit sebutkan UKM yang ada di vokasi UI ini apa saja? Jadi kalau UKM itu kebanyakan masih menghidup pada BEM, komunitas-komunitasnya seperti ada Voket atau Vocational Basketball, Volvo, atau vokasi volley, ada vokasi runners juga untuk atletik, lalu ada vokasi tenis tim, vokasi taekwondo, Vistrat untuk tari tradisional, lalu ada sinematografi juga. Nah, itu ada, dan nanti teman-teman yang mengikuti Mabim Vokasi bisa menyimak apa aja UKM yang ada dan bagaimana cara buat masuk ke UKM tersebut. Jadi sekalian besok ketika Mabim diperhatikan materi-materinya untuk teman-teman bisa apply juga ketika udah masuk ke vokasi. Ada nggak UKM yang memang dikhususkan sesuai dengan program studinya? Misal ada UKM A untuk program studi A, itu ada nggak? Ada, kalau itu namanya UKBS, unit kegiatan bidang studi. Seperti apa? Nah, itu seperti ada IETC. IETC itu Indonesia Young Tax Community. Jadi buat teman-teman yang akan lebih banyak belajar soal pajak itu bisa di IETC. Ada juga galeri investasi. Nah, itu punyanya dari Prodi Bank. Jadi teman-teman yang tertarik masuk ke dunia investasi dan lain sebagainya bisa banyak belajar di situ juga gitu. Memang hanya untuk program studi tersebut? Ya, beberapa ada. Dan dari luar berarti emang nggak bisa? Nggak bisa. Oke, berarti sudah jelas ya teman-teman, perbedaannya antara organisasi mana yang memang untuk mahasiswa vokasi ikut dan sesuai dengan program studinya juga ada ya? Iya, betul. Oke Akmal, ini pertanyaan terakhir hari ini. Dari Akmal sendiri ada pesan-pesan untuk calon mahasiswa baru yang mau bergabung di vokasi UI tentang selalu aktif, dan juga mahasiswa yang sudah berkuliah di sini tetap aktif di organisasi dan jangan malas untuk ikut organisasi. Ya, betul. Jadi ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua. Yang pertama adalah dalam sebuah riset dan penelitian, vokasi itu merupakan variabel yang signifikan dalam mengukur sebuah negara maju gitu. Kita bisa melihat Jerman. Jerman itu dia maju karena sekolah vokasinya bisa berjalan secara efektif. Jadi buat teman-teman semua, program diploma itu memang mempersiapkan kita untuk siap ketika kita masuk ke lapangan kerja nanti. Sehingga ketika kita bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan matang, maka bukan hal yang tidak mungkin kita bisa lebih berkualitas dari lulusan sarjana atau lulusan universitas manapun. Dan juga dunia kampus ini sangat besar teman-teman. Akan sangat rugi ketika kita hanya belajar di kuliah atau di kelas saja.
Tapi akan lebih baik ketika kita bisa mengeksplorasi dunia lebih dalam lagi, lebih luas lagi bersama organisasi-organisasi, bersama UKM, bersama himpunan, DPM, BEM, dan lain sebagainya, startup juga bisa. Maka marilah kita tumbuh menjadi sosok yang produktif, yang tumbuh dan berkembang secara cepat untuk memajukan bangsa ini, teman-teman. Oke Akmal, terima kasih sudah sharing pengalaman tentang organisasi, tentang kuliahnya juga, dan semoga calon mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah kuliah di vokasi ini tetap aktif dan juga ikut organisasi Betul. di program pendidikan vokasi UI maupun di Universitas Indonesia. Betul. Terima kasih Akmal sudah datang hari ini ya. Iya, terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa baru, ditunggu kontribusinya di vokasi maupun di Universitas Indonesia. Nah, kawan Fox sudah tahu kan tentang organisasi di vokasi UI maupun unit kegiatan mahasiswa di program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Nah, bagi teman-teman atau kawan Fox yang ingin tahu tentang pembahasan kita di vokasi virtual talk selanjutnya, jangan lupa untuk nonton vokasi virtual talk episode selanjutnya. Bye-bye!